Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 Maret 2023 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah Aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah Aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki pekan kedua masa Prapaskah. Injil menampilkan penampakan mulia Yesus di atas gunung di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Makna apa yang mau kita ambil dari penampakan mulia ini dalam konteks Prapaskah? Bahwa antara derita dan kemuliaan itu adalah satu, tidak terpisahkan. Tanpa salib, tidak ada mahkota kemuliaan. Orang sampai pada kemuliaan, kesuksesan lewat jalan salib. Bahkan jalan salib yang panjang, penuh suka, duka, derita, bahkan air mata. Pesan Yesus jelas bahwa untuk mencapai kemuliaan bukan perkara yang mudah. Harus berani masuk di dalam proses pemurnian dan pembentukan. Dan Yesus sudah menjalani semuanya ini. Maka ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Yesus menolak usulan Petrus. Karena Petrus begitu terpesona oleh karena penampakan mulia itu. Dan dia mau mengalami kemuliaan dan kebahagiaan surgawi lebih lama lagi. Siapa yang tidak mau mengalami hal seperti ini? Dan apa yang dialami oleh Petrus sebenarnya sama seperti kita. Kadang-kadang kita kurang mau berproses, mau berjuang, kurang menghargai kerja keras dan kerja cerdas, tetapi merindukan hasil yang fantastis. Yesus menolak usulan Petrus dan mengajak mereka untuk
melihat peristiwa penampakan itu untuk membangun harapan dan iman supaya bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia biasa. Juga dari penampakan itu mau meneguhkan hati, mental, terlebih iman mereka untuk tidak goyah menyaksikan penderitaan dan sengsara Yesus kelak. Dari peristiwa penampakan ini juga, Yesus memberikan kepada mereka sumber kekuatan, hiburan, bahkan pengharapan bagi para rasul saat menghadapi kesulitan dan sengsara. Karena iman dan pewartaan mereka tentang Yesus, ada jaminan kemuliaan di surga bagi mereka yang setia pada Yesus. Janji Yesus jelas bahwa pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Mari jadilah pengikut Kristus yang militan, setia sampai akhir, tetap ada di dalam Yesus Kristus. Bukan meninggalkan Yesus Kristus dengan alasan apapun. Karena Yesuslah sungguh-sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan lelah, terus berjuang menghadapi persoalan apapun. Karena Tuhan sejak awal penciptaan sudah mengembuskan roh Allah di dalam diri kita masing-masing. Karena itu kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Mari bangkit dan cari pemenang. Karena Yesus Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia lebih besar dari masalah apapun yang kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 Maret 2023. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.